Salam damai Kristus. Akhirnya Paus Fransiskus membela Israel dengan katakan, itu hak mereka yang diserang untuk membela diri. Maksudnya itu adalah hak Israel yang diserang untuk membela diri. Mengapa Paus akhirnya membela Israel dengan berkata seperti ini? Dikutip dari kantor berita Reuters, penyebutan hak Israel untuk membela diri oleh Paus Fransiskus adalah akibat dari tekanan diplomatik Israel agar Paus membuat pernyataan seperti itu. Karena pernyataan sebelumnya dari Paus Fransiskus dan para pejabat Vatikan yang dianggap Israel terlalu malu-malu. Duta Besar Israel untuk Vatikan, Raphael Satz, mengatakan kepada Reuters di sela-sela konferensi di Roma pada hari Senin, "Saya memahami Vatikan menginginkan perdamaian. Kita semua menginginkan perdamaian. Namun saya ingin mendengar kata-kata yang lebih tegas tentang hak Israel untuk mempertahankan diri." Raphael Satz mengecam apa yang dikatakan sebagai bahasa ambigu dan paralelisme yang menyamakan penyerang dengan pihak yang dirugikan oleh para pemimpin gereja dan menyuarakan kekecewaan terhadap steril nada yang diambil oleh perwakilan agama. Karena itulah Paus Fransiskus yang sebelumnya tidak persalahkan Hamas akhirnya sedikit melunak dan sedikit berpihak ke Israel. Berbicara dengan suara suram di akhir audiensi umum mingguannya di hadapan ribuan orang di lapangan Santo Petrus, Paus Fransiskus menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pengepungan Israel yang dilakukan di Gaza dengan berkata, "Saya terus mengikuti dengan rasa sakit dan ketakutan apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Begitu banyak orang terbunuh dan lainnya terluka. Saya berdoa bagi keluarga-keluarga yang melihat hari raya berubah menjadi hari berkabung. Dan saya mohon agar semua sandera segera dibebaskan. Itu hak mereka yang diserang untuk membela diri." Catholic Credo Channel. Dikutip dari media Crux, Duta Besar Israel untuk Vatikan Raphael Satz menyuarakan apresiasinya atas pernyataan Paus Fransiskus baru-baru ini dengan mengatakan kepada Crux bahwa pernyataan Paus dengan cara tertentu mengisi kekosongan yang saya rasa perlu diisi dalam beberapa hari terakhir, terutama mengakui hak Israel untuk membela diri. Harapannya untuk mendengar kata-kata Vatikan yang lebih tegas tentang hak Israel untuk mempertahankan diri seperti yang dikatakannya pada kantor berita Reuters telah terpenuhi. Kemudian Raphael Satz katakan, ini adalah elemen terpenting dalam apa yang Paus katakan. Tentu saja karena menyerukan pembebasan para sandera juga sangat penting. Raphael Satz berikan apresiasinya atas keputusan Paus Fransiskus yang mengutuk serangan Hamas sebagai tindakan terorisme dan mengatakan kalau kata-kata Paus sudah cukup di mata pemerintahannya. Kemudian Raphael Satz katakan, kami ingin menghilangkan paralelisme bahasa ambigu karena ketika Anda memasukkan semua elemen ini, praktis Anda tidak mengatakan apa-apa. Raphael Satz mengatakan hal utama yang dia harapkan dari otoritas gerejawi adalah pengakuan atas hak Israel untuk membela diri. Dan meskipun dia puas dengan pernyataan Paus, dia yakin para pemimpin gereja harus mengidentifikasi para pelaku berdasarkan nama. Raphael Satz sangat tidak mau terima sikap netral terhadap masalah serangan Hamas yang brutal pada Israel dengan berkata, bisakah Anda bersikap netral antara yang baik dan yang buruk? Raphael Satz katakan, saya tinggalkan pertanyaan itu di sini. Tentu saja saya tidak akan pernah mengkritik Paus, tetapi pertanyaan moral tetap ada. Paus sudah memenuhi permintaannya dengan berkata, itu hak mereka yang diserang untuk membela diri. Tapi ada yang Paus lanjutkan dengan berkata, Catholic Credo Channel. Tapi saya sangat khawatir dengan pengepungan total yang dialami warga Palestina di Gaza, di mana banyak juga korban tak berdosa. Jadi Paus Fransiskus juga memikirkan nasib rakyat Palestina yang juga jadi korban. Dalam komentarnya pada hari Rabu tersebut, Paus Fransiskus mengatakan, terorisme dan ekstremisme tidak membantu mencapai solusi konflik antara Israel dan Palestina, namun memicu kebencian, kekerasan, balas dendam, dan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Timur Tengah tidak membutuhkan perang, melainkan perdamaian yang dibangun berdasarkan keadilan, dialog, dan keberanian untuk menjadi persaudaraan.
Selain Paus Fransiskus, akhirnya Kardinal Pizzaballa juga menanggapi permintaan dari Israel untuk Gereja Katolik menegur Hamas, di mana Patriark Latin Yerusalem Kardinal Pier Battista Pizzaballa dalam sebuah acara program TV dia katakan, ini adalah tindakan barbarisme yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima dan harus ditolak secara moral. Kami menyatakan solidaritas kepada keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang ini dengan mengecam secara tegas hal seperti ini yang tidak dapat dipahami dalam konteks Kristiani dan terutama dalam konteks kemanusiaan. Hal ini dikemukakannya ketika mengomentari pembantaian anak-anak di kibbutz Kfar Aza yang dilakukan oleh Hamas. Kemudian Kardinal Pizzaballa melanjutkan, apakah itu terorisme Islam? Ada sesuatu di dunia Islam yang memiliki pemikiran seperti ini. Kami melihatnya di Suriah dan Irak. Kami pikir kami tidak akan melihatnya di sini. Namun hal itu malah terjadi. Tentu saja ada dimensi kebencian yang mendalam di pihak Hamas terhadap Israel dan segala sesuatu yang bersifat Yahudi. Namun hal ini tidak bisa dibenarkan. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa membenarkan hal seperti ini. Jalan keluarnya adalah menghentikan senjata dan mencoba menemukan seiring berjalannya waktu solusi bagi 5 juta orang yang tidak dapat hidup tanpa prospek masa depan mereka sebagai masyarakat dan bangsa. Menanggapi pernyataan Patriark Katolik Latin Yerusalem ini, Duta Besar Rafael Satz katakan, saya berikan apresiasi yang tinggi padanya. Posisinya tidak mudah. Dia punya komunitas Katolik di Israel, di wilayah Palestina dan di tempat lain juga, dan semua orang beragama Katolik, tapi mereka belum tentu mempunyai pendapat yang sama dengannya. Dia pria yang baik. Perlu diketahui, Patriark Pizzaballa yang baru saja menjadi kardinal mengumumkan bahwa karena keadaan saat ini sedang tidak aman, semua upacara untuk menghormati pengangkatan Patriark Latin Yerusalem Pier Battista Pizzaballa sebagai kardinal telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Menurut informasi terakhir, militer Israel mengatakan jumlah korban tewas di Israel telah mencapai 1.200 orang pada hari Rabu dan lebih dari 2.700 orang yang terluka. Gereja Katolik meskipun tidak memiliki kekuatan politik akan terus menjadi suara perdamaian, seruan bagi kemanusiaan, bahkan di medan perang untuk mengakui bahwa orang lain tetaplah manusia dan bahwa mereka adalah manusia yang tidak bersalah dan tidak perlu membayar harganya. Kita membutuhkan kemanusiaan dan keadilan. Kita perlu memastikan tempat bagi warga Palestina untuk hidup terhormat dan bermartabat, serta keamanan bagi warga Israel. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.